terus taat dan setia dalam soal memberikan persepuluhan. Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Saudara, mari kita lanjutkan siri pembelajaran firman Tuhan. Kita sudah ada di bab 22 dan bahagian yang kedua. Minggu lalu kita membicarakan tentang Kisah Para Rasul 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dan pada hari ini kita akan lihat ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 22 ayat 8 hingga 16. Ayat 8. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita ambil ayat ayat 15 sebagai ayat kunci. Ayat 15 berkata, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Oleh itu saudara, daripada ayat kunci ini kita tarik satu tema yang sederhana, yaitu engkau harus menjadi saksinya. Saudara, ini adalah penjelasan Paulus ketika dia diberi peluang untuk menjelaskan dirinya setelah dia ditangkap, diikat, dan kemudian diberi ruang untuk menjelaskan siapakah Paulus dan apakah yang sedang dia lakukan dan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara, saya ingin memberikan sedikit konteks ayat ini, di mana sebelum teks Lukas melaporkan pembelaan Paulus dengan menceritakan latar belakang dan pengalamannya bertemu dengan Yesus Kristus yang disampaikan dalam bahasa Ibrani yang sedikit memberikan kelegaan kepada bangsa Yahudi yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Manakala selepas teks, Paulus menceritakan bagaimana ia diutus untuk menjadi saksi kepada bangsa-bangsa lain, namun ditolak, bahkan mereka berteriak dan menginginkan kematian Paulus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 17 hingga 22. Nah, saudara, Paulus menyaksikan setelah Paulus pergi kepada bangsa-bangsa dan melayani beberapa tempat dan tiba waktunya
bahwa dia akan kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia kembali ke Yerusalem, dia ditangkap ketika berada di Bait Suci, dan kemudian dia diperhadapkan oleh Mahkamah Agama bangsa Yahudi. Dan disinilah Paulus menjelaskan tentang apa yang berlaku dalam hidupnya. Dan dia menjelaskan bagaimana dia ketika berjalan dengan rombongan ke Damsyik untuk mengadakan penganiayaan bagi orang-orang Kristen. Dan di situ dia diperhadapkan dengan cahaya yang membuatkan Paulus tidak hanya silau, tapi sampai tidak dapat melihat. Dan ketika dia tidak dapat melihat, dan Paulus bertanya, "Siapakah engkau?" Dan suara itu berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Nah, saudara dikasih Tuhan, kemudian Paulus dikatakan dalam keadaan yang tidak dapat melihat. Dia dituntun, tangannya dipegang, dan dituntun oleh teman seperjalanannya untuk meneruskan perjalanan ke Damsyik, berjumpa dengan seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu Ananias. Dan kemudiannya dikatakan dia mulai melihat, dan Ananias mulai menunjukkan apa yang Paulus harus lakukan. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini masih relevan, tidak hanya berbicara kepada orang-orang pada waktu zaman rasul-rasul, tetapi sedang berbicara kepada kita, apalagi kita jemaat yang dikatakan oleh Paulus, "Aku cemburu dengan kamu karena aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus." Nah, saudara, saya percaya bahwa kita sedang berada di hujung atau di akhir daripada akhir zaman, di mana tuntutan dalam hidup kita untuk menyaksikan, bersaksi tentang Tuhan, sama seperti Paulus. Paulus di akhir hidupnya, dia tahu benar bahwa sebentar lagi dia akan mati. Oleh itu, dia mengambil keputusan untuk mau menyaksikan, bukan hanya di kalangan bangsa-bangsa yang lain dan orang-orang Yahudi, tetapi juga di kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat pada waktu itu, sehingga dia naik banding dengan kaisar untuk mau menyatakan siapakah Yesus Kristus. Sehingga pemimpin itu berkata bahwa, "Hai Paulus, engkau hampir benar-benar meyakinkan saya tentang kepercayaan hidupmu. Kau hampir-hampir menjadikan saya Kristen." Dan inilah perjuangan Paulus. Dan saya berdoa, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita dapat sadar hal ini, menangkap roh ini, agar di hari-hari ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Ananias kepada Paulus, engkau harus menjadi saksinya. Bolehkah saudara katakan teman sebelah, engkau harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Engkau harus bersaksi. Ya, terutama sekali mengisi beberapa kursi yang masih kosong di dalam ruangan ini. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat ini secara teliti, saya ingin membawa saudara untuk melihat bahagian yang kita baca tadi dalam dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah siapakah orang yang gagal menjadi saksi Kristus, atau orang yang tidak mampu bersaksi mengenai dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang berhasil. Saudara, ketika membaca ayat ini dan kalimat ayat 15 ini, saya diingatkan tentang moto gereja kita. Moto gereja kita ISIB keseluruhan adalah menjadi saksi Kristus. Ya, to be the witness of Christ. Nah, saudara, bahagian yang pertama, siapakah orang-orang yang besar kemungkinan kau sedang berhadapan dengan kegagalan untuk menjadi saksi Kristus.
Dan kalau kau gagal, kau juga gagal memenuhi amanat agung Kristus. Dan besar kemungkinan kalau engkau masuk pun di kerajaan 1000 tahun, engkau tidak dapat memiliki mahkota, bahkan engkau tidak ada bukan di dalam ranking yang sepatutnya engkau harus ada. Yang pertama, siapakah orang yang gagal menjadi saksi Kristus? Mari kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Saudara, yang pertama, orang yang gagal menjadi saksi Kristus dimulai dengan kata ayat yang ke-8, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Artinya Paulus tidak mengenal siapakah Yesus Kristus. Dan ini juga yang membuat akhirnya memilih untuk menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu, karena dia tidak mengenal siapakah Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahwa dia tidak mendengar suara Tuhan Yesus yang berbicara. Jadi ini bukan Paulus yang tidak mendengar, tapi teman-teman atau orang-orang yang bersama dengan Paulus pada waktu itu tidak dapat mendengar suara Yesus Kristus yang berbicara pada Paulus, yang membuatkan mereka mungkin dan memang tidak menjadi saksi, karena hanya Paulus yang menonjol yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Ataupun mungkin ada juga, tapi Lukas tidak berminat, hanya dia berminat dengan Paulus. Nah saudara, ketika kita tidak mengenal siapakah Yesus Kristus, dan ketika kita tidak mendengarkan suara firman Tuhan, maka tidak mungkin kita akan berikan. Jadi kalau kita sendiri tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mengenal siapa Yesus Kristus, tidak mengetahui tentang keindahannya, bagaimana Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kita, tidak mungkin kita bersaksi kepada orang lain. Kita tidak mengalami kebaikan, ataupun kita tidak recognize the goodness of God. Ya, kita tidak mengakui kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Bahkan kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah, Anda memilih untuk tidak mau mendengar. Dan ini yang membuatkan kita gagal, karena engkau tidak mengenal dan tidak mendengar suara Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-10. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saudara, yang kedua, orang yang gagal menjadi saksi Kristus dikatakan dalam ayat yang ke-10, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kau tidak kenal siapa Yesus, engkau tidak mendengarkan suaranya, makanya kau tidak tahu apa yang kau buat. Ataupun mungkin Paulus sudah mendengar suara tapi dia masih bingung. Ini cuma suara, tapi apa yang saya harus buat? Nah saudara dikasih Tuhan, ini yang membuatkan orang gagal. Ya, Paulus tahu apa rancangan untuk menganiaya jemaat. Bahkan Paulus sudah merancang apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan orang Yahudi yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Tapi sekarang ketika dia bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, dia tidak tahu apa yang membuat. Mungkinkah selama ini
kita tidak tahu apa yang kita buat. Kita sudah mendengarkan suaranya, kita sudah ada di gereja, tapi tidak tahu buat apa-apa. Saya berdoa dan berharap agar firman Tuhan ini mampu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-16. Ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saudara, yang ketiga, orang yang gagal menjadi saksi Kristus apabila masih hidup dalam keraguan-raguan dan masih hidup dalam keberdosaan. Jadi Ananias menegur Paulus, Paulus, jangan kau ragu-ragu, berilah dirimu dibaptis supaya dosamu disucikan. Saudara dikasih Tuhan, kita dibaptis, ya. Karena Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang lebih hebat daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Nah saudara, banyak orang hanya sekedar ada di baptisan air sebagai tanda pertobatan, tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Karena belum ada baptisan Roh Kudus. Dia tidak mengerti pekerjaan Tuhan, sama seperti Nikodemus. Hanya mengetahui ketika Yesus berkata, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus memberi jawaban kepada Yesus, bagaimana mungkin Yesus, aku mau dilahirkan kembali, aku sudah tua. Apakah aku akan dikecilkan kembali dan masuk lagi ke rahim ibu? Saudara, inilah pikiran orang-orang yang tidak mengerti. Belum ada kelahiran kembali. Semuanya dilihat secara harafiah. Dia tidak mengerti tentang hal-hal rohani. Kalau kita hidup di dunia ini, yang dia mengerti hidup dunia ini cari uang, cari kesenangan hidup, makan, minum, dan sebagainya. Tapi dia tidak dapat melihat ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang akan kita hadapi selepas kita mati. Nah saudara dikasih Tuhan, bukan hanya hidup ragu-ragu, tapi hidup dalam keberdosaan. Saudara, selain kita dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, kita juga dibaptis dengan roh sebagai kelahiran kembali. Dan ada baptisan lain, yaitu baptisan api, berbicara tentang pemurnian, penyucian hidup kita, agar ada proses, ya, ke arah pendewasaan rohani, ke arah kematangan rohani, ke arah pertumbuhan rohani, ke arah kesempurnaan hidup di hadapan Tuhan. Nah saudara, ini baptisan terus menerus. Banyak kita belajar saudara, baptisan api berbicara tentang membakar segala hal-hal yang kotor, sampah-sampah harus dibakar dalam hidup kita. Kita harus semakin dimurnikan. Makanya ada kita berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini namanya proses, saudara dikasih Tuhan. Jangan lari daripada proses. Saudara, hal yang kedua, bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang berhasil. Mari kita lihat ayat yang ke-11, Kisah Para Rasul 22 ayat 11. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Saudara, hal yang pertama yang akan memicu keberhasilan kita untuk menjadi saksi Kristus, ketika kita memerlukan atau mau dituntun, bukan ditonton, dituntun dalam ketidakpastian hal tujuh hidup kita, seperti yang dialami oleh Paulus. Saudara, dalam keadaan yang buta, Paulus tidak mampu berjalan. Dia tidak pasti kemana dia harus pergi, tapi kemudiannya bersyukur karena dia ada teman-teman
yang rela menolong Paulus. Dan tangannya dipegang dan dituntun ke Damsyik. Saudara, yang pertama sekali kalau kita mau menjadi saksi Kristus yang berani, kita perlu berhasil. Kita perlu ada orang yang menuntun kita, mengajar kita bagaimana, dan gereja ini, saudara dikasih Tuhan, terus mau menuntun jemaat. Bahkan menegur hampir setiap minggu kita ditegur. Mari kita saksikan, mari kita bawa orang, mari kita kongsikan berkat Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita harus kuat dalam doa, kuat dalam pembacaan firman Tuhan, dan kuat bersaksi. Yang kedua, bagaimana menjadi saksi Kristus yang berhasil? Mari kita lihat ayat 12 dan 13. Di situ ada seorang bernama Ananias, orang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Saudara, menjadi saksi Kristus yang berhasil ketika kita mendapatkan tuntunan dari orang yang tepat, seperti yang dinyatakan dalam teks, dikatakan dia orang yang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik. Saudara, makanya Alkitab berkata, orang buta jangan menuntun orang buta. Ya. Jadi kita harus bukan hanya ada kemauan untuk mau dituntun, tetapi juga kita harus memilih siapakah orang yang patut menuntun kita. Karena kalau kita memilih orang yang salah, tadi pagi saya memberi contoh kepada anak-anak muda. Contoh, kau mau kawin di gereja, tapi orang yang kau minta tuntun itu orang yang tidak kawin di gereja. Engkau tidak akan, mungkin dia beri nasihat tapi pola hidupnya, dia kompromis dengan hal-hal kekudusan. Saudara, kau harus lihat siapakah betul-betul orang yang menjadi penuntun engkau. Karena dia tidak hanya berbicara soal perkataan, tapi gaya hidupnya, pola hidupnya, pengalaman hidupnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, harus lihat. Dan Paulus berhasil dalam hidupnya menyelesaikan tanggung jawab tugasannya sampai selesai, walaupun menghadapi banyak cabaran, karena siapa yang menuntun dia. Dimulai dengan bertemu dengan Ananias, seorang yang saleh, terkenal baik. Bahkan dia orang yang dikatakan terkenal baik di antara orang Yahudi. Dan dia seorang yang saleh menurut hukum Taurat. Bukan calang-calang, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus tentukan kualitas. Siapakah orang? Saudara, di hari-hari ini, kadang-kadang, kita selalu menonton di sana-sini. Kita tidak tahu latar belakangnya. Kalau kau tidak tahu latar belakangnya, saudara, jangan stop dulu. Karena banyak hari-hari ini, kenampakannya baik seorang yang peta berbicara, tapi mereka ini tidak tahu apa latar belakangnya. Ada juga yang sudah hidup kawin cerai, bahkan sedang hidup dalam perzinahan. Saudara, hati-hati. Walaupun hamba Tuhan, ini bukan jaminan mereka saleh di hadapan Tuhan. Ada banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, bahkan di akhir zaman ini ada penyesat-penyesat. Dan mereka ini, saudara, sepertinya orang yang alim, seorang yang hebat, orang yang bijak, tahu Alkitab, tapi sedang menuntun orang, menyesatkan orang. Yang ketiga terakhir, ayat 14 dan 15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya,
untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Saudara, orang yang menjadi saksi Kristus yang berhasil ketika tidak hanya perlu dituntun dan dituntut oleh orang yang tepat, tetapi mengarahkan dan dituntun melakukan tugasan sebagai alat kerajaannya. Saudara, bukan dituntun untuk tidak buat apa-apa. Tapi Ananias membicarakan, mengarahkan Paulus agar dia harus melakukan tanggung jawabnya, tugasannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, untuk menyatakan apa yang dilihat, apa yang didengar daripada Yesus Kristus. Tidak lain tidak bukan, dia harus pergi memberitakan berita baik kepada bangsa-bangsa. Saudara, dia berkata, engkau harus menjadi saksinya. Kata harus tidak pilihan, no choice. You must, be the example. Kau harus menjadi contoh agar semua murid-murid yang lain masa akan datang pun melakukan hal yang sama yang dilakukan. You are the follower of Jesus. Kamu adalah pengikut Kristus. Apa yang Yesus lakukan, kita harus ikut lakukan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Jadi terarah kepada tuntunan untuk melakukan tugasan, bukan menganggur. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya berdoa supaya kita mengenal zaman ini. Saudara, dalam pelajaran eskatologi kita diajar tentang zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh. Dan semua hari-hari ini dimulai daripada penciptaan, dari hari pertama sampai hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh adalah hari dia berehat, perhentian. Dan kalau dikira 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Daripada Adam sampai Abraham itu dalam kiraan 2000 tahun. Dari Ishak sampai Yesus pun 2000 tahun. Sudah berapa tahun, saudara? 4000 tahun. Dari zaman kenaikan Yesus dan Roh Kudus dicurahkan, turun, diberikan kepada manusia, itu dikira zaman Roh sampai hari ini. Ada yang berkata Yesus punya umur 34, 35, atau 33. Yang pasti zaman Roh, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita sudah hampir masuk ke angka 2000. Dan di depan kita ini, saudara, adalah kerajaan 1000 tahun, hari perhentian. Nah, saudara, kalau kita lihat, memang Yesus mengajar, tiada satu pun tahu bila dia datang. Hanya Bapa yang tahu. Dia sendiri pun tidak tahu. Tapi Wahyu berkata, orang bijaksana akan mengira angka binatang itu. Saudara, di depan kita sebelum kerajaan 1000 tahun, ada antikristus 3,5 tahun. Tapi sebelum antikristus yang kita pelajari, ada pengasingan di padang gurun. Saya kira-kira, saudara, saya mau diasingkan di padang gurun kalau saya masih hidup sampai pada waktu itu. Dan saya percaya bahwa ini adalah bukti Bapa mengasihi orang-orang yang taat setia kepada Tuhan. Di depan kita ini, mungkin 7 atau 8 tahun. Ini angka sebagai jangkaan saja. Yang masa yang kita ada ini untuk mempersiapkan diri, maka gereja harus bangkit hari-hari ini bersaksi bagi Tuhan, menyatakan tanggung jawab kita. Jangan kita tergiur dengan hal-hal dunia ini. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan.
Kita harus mengetahui the kairos, masa Tuhan. Saya percaya bahwa di depan kita ini suatu yang sangat menarik. Ya, kita sudah perlihatkan satu gambaran bagaimana antikristus akan bekerja lewat apa yang berlaku waktu COVID-19, saudara. Kira-kira begitu, seluruh dunia akan dikuasai. Tapi sebelum kerajaan antikristus memerintah, ada pengasingan di padang gurun. Ya, karena kita belajar kualitas jemaat. Ada yang diumpamakan sebagai gadis yang bijaksana, yang tidak sembarang memberikan minyaknya. Tapi ada gadis bodoh yang mencari minyak tidak cukup. Ada gandum, ada lalang, ada domba, ada kambing. Ada hamba yang jahat, hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Ini berbicara tentang kualitas jemaat hari-hari ini. Dan kalau kita tidak menjaga status kita, seperti yang digambarkan oleh Paulus, aku cemburu dengan kamu karena aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Tahukah saudara, status kita hari ini yang dicemburui oleh Paulus yaitu status tunangan Kristus. Amin, saudara. Jadi kalau Kristus sebagai mempelai laki, jemaat sebagai mempelai wanita, selayaknya jemaat itu harus punya standar sama seperti Yesus Kristus. Maka yang dipromosikan di gereja hari ini soal kekudusan, bukan kecemaran. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur di gereja kita diajar skema bait suci. Bagaimana kita harus mengalami bejana pembasuhan. Bahkan kita belajar eskatologi, peta zaman, untuk mengetahui apa yang terjadi di depan-depan kita. Supaya kita bukan menjadi Kristen yang tidak tahu apa-apa yang berlaku. Kita tahu benar apa yang berlaku. Tapi di depan kita ini, saudara dikasih Tuhan, ada ajakan sama seperti Paulus. Dia tahu akhir hidupnya. Dia tahu apa ending hidupnya. Dan dia menggunakannya untuk kesaksian. Engkau harus menjadi saksinya. You must be the witness of God, of Christ. Amin, saudara. Saya akhiri dengan 3 cabaran. Yang pertama, maukah Anda dituntun menghidupi perjalanan rohani dan jasmani dalam pelayanan penggembalaan. Jadi tuntunan pelayanan penggembalaan. Maukah Anda digembalakan? Kedua, maukah Anda memastikan Anda dituntun oleh orang yang tepat berdasarkan kepribadian dan prestasi dalam pelayanan mereka? Yang ketiga, maukah Anda menjadikan pelayanan tuntunan pelayanan penggembalaan sebagai agenda pelayanan pribadi secara intensif? Maksudnya, saudara, apakah kita mau menggembalakan orang lain? Apakah ini menjadi agenda utama kita? Mari kita tunduk dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan cara penyampaian yang sederhana. Mungkin sukar dipahami, tapi percaya Roh Kudus, Engkau mampu menolong kami menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, merenungkan dalam hidup kami, bahkan melakukan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih di atas ketaatan, kesetiaan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Sedikit